semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan kita Kasisma, karya siswa di Wisma. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu kakak alumni yang super ganteng ya. Lama nih nggak ketemu kakak ganteng nih, biasanya cewek nih yang datang nih. Nah, sekarang Kak Krisna ini akan datang berbagi cerita bersama kita di Kasisma, membagikan pengalaman beliau ketika mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar ya Kak Krisna ya. Dari SMA, setahu saya memang saya sempat menghadiri waktu itu Kak Krisna lomba apa ya waktu itu ya di hotel Putra Putri Sekolah. Putra Putri Sekolah ya. Itu ajang Duta Pendidikan Provinsi Bali. Oh iya, ajang Duta Pendidikan Provinsi Bali. Jadi nggak main-main nih ikutan ininya ya, kompetisi atau pageantnya. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya sama Kak Krisna, apa saja sih yang dibutuhkan, kemudian kenapa sih ngikutin kegiatannya seperti itu, ada nggak sih motivasi tertentu lah kenapa Kak Krisna kok aktif sekali di dunia kompetisi seperti itu. Oke, gimana Kak Krisna, kabarnya sehat? Sebenarnya saya sehat. Sehat. Silakan perkenalkan dulu nama lengkap, tamatnya tahun berapa, jurusannya apa? Silakan. Halo, nama saya Putra Agus Krisna Jayantara. Saya angkatan tahun 2017 dan saya lulus tahun 2020 dan saya angkatan 16 di Wisma. Jurusannya apa dulu Kak? Saya jurusan IPS. IPS. Lu kelas apa sih dulu? 12 IPS 5. IPS 5. Oke, jadi baru banget kemarin Kak ya tamatnya ya. Gimana rasanya tamat di tengah-tengah corona merajal waktu itu ya? Baru banget itu coronanya waktu itu ya? Ya, baru pada saat itu saya mengikuti ujian sekolah dan ada yang ujian sekolahnya offline, dan ada yang online. Tapi waktu itu Kak Krisna nggak kena UNBK berarti ya? Nggak kena, jadinya ini angkatan perdana corona waktu itu. Gimana waktu itu rasanya, antara seneng atau sedih nih waktu itu nggak bisa ulangan atau ujian langsung? Antara seneng dan sedih, bercampur sih Bu. Campur, dominannya mana, seneng ya pasti dong ya? Ya, Karena nggak usah ujian ya. Tapi pasti sedih ya, karena perpisahannya jadinya nggak bisa langsung ya Kak waktu itu ya. Perpisahannya cuma diwakilin aja waktu itu ya. Iya, oke. Nah Kak Krisna, kemarin tadi kan saya sudah sempat sampaikan mengenai ajang-ajang kompetisi yang Kak Krisna ikutin ya. Salah satunya yang saya sempat datang waktu di finalnya. Waktu itu Kak Krisna jadi juara apa ya waktu itu ya? Saya menjadi juara favorit waktu itu ya. Nah terus itu kenapa kok bisa mikir mau ikutan kompetisi putra putri sekolah? Gimana ceritanya, dari sekolah ada yang menunjuk atau gimana? Saya awalnya diajak teman dan saya juga mempunyai kemauan sendiri ingin mengikuti ajang itu karena saya memiliki dedikasi di bidang pendidikan pada saat itu. Artinya tertarik lah sama hal pendidikan gitu ya. Tapi emang awalnya kalian tipe orang yang kayak gimana sih? Emang tipenya bawel, suka ngomong, atau tipenya pemalu atau gimana? Keduanya sih Bu. Kadang-kadang saya banyak ngomong, kadang-kadang saya diam aja. Ya. Tapi waktu itu pernah kepikiran nggak, ikut kayak gini ntar saya keluar groginya pas di depan gimana gitu? Kepikiran waktu itu? Pada saat itu saya ingat pesan ibu saya. Dan itu pada saat itu banyak sekitar 200-an orang tuh ikut. Ramai. Dan itu berbagai macam daerah pada saat itu. Saya ingat pesan ibu saya, itu orang sekali lihat yang dibikin. Iya benar-benar, artinya jangan terlalu difokusin banget ya. Kan ini orang yang kita hanya ketemui mungkin sekali kemungkinannya ketemunya lagi. Oke. Terus abis itu apa lagi pesannya ibu sama bapak waktu itu? Bapak pesannya apa? Pada saat itu saya tuh menyembunyikan saya dari bapak, jadi bapak nggak tahu. Oke. Pada saat saya gagal, saya tuh nggak jadi malu sama jadi mikirnya mending diam-diam dulu, nanti kalau seandainya nggak jadi kan nggak masalah gitu ya. Iya. Itu malam tuh ceritanya Bu, malam selesai pemilihan. Saya ingat itu tanggal 24 November tahun 2020. 2019. Pada saat itu saya kelas 3 SMA. Iya, kamu udah kelas 3 waktu itu. Terus tuh pada saat penampilan bakat keluarlah motivasi ibu saya itu dari benak saya. Udahlah, orang itu sekali aja kita lihat. Iya benar-benar, jadi full aja gitu ya. Oke. Kamu waktu itu nampil bakat apa? Saya bakat karate ketanam pas. Kamu karate. Dari wajahnya tidak terlihat seperti orang yang bisa karate. Ternyata dari balik wajah yang begitu ternyata galak. Oke, terus pada saat itu ditunjuklah siapa yang mau nampilin bakat pada saat itu. Dan saya tanpa grogi, saya angkat tangan langsung. Langsung maju. Oke. Terus
waktu itu ada nggak bagian dari seleksi? Kan banyak tuh seleksinya Chris ya? Ya, banyak banyak. prosesnya kan ya. Terus itu kamu ada nggak momen dimana kayak ngerasa aduh capek udah deh batal aja deh nggak usah deh nerusin, ada nggak momen kayak gitu? Momen capek belum ada pada saat Waktu itu nggak ada sama sekali Nggak ada ya? sama sekali. Oke, terus tapi jadi kayak semangat ya, adrenalin jadinya semangat, ya. Oke, adrenalin. oke. Terus Dan pada saat itu itu seleksinya di kantor DPD RI Bali. oh Di iya iya, Renon. Renon. Oke, Ya, terus pada saat itu ya saya sedikit ceritain ya. Pas saya mau menuju kantor DPD RI itu saya tersesat di situ nyasar. di jalan. Renon loh Chris, masa nyasar? Nyasar saya karena Oke. Google Maps, Bu. Oh Google gitu. Maps. Terus habis itu tapi kamu terlambat dong nyampe situ. Enggak. Syukurnya Syukur on enggak. time. terlambat, Oke on oke. time. Terus habis itu? Terus tuh ada beberapa seleksi pada saat itu. Yang pertama seleksi tes tulis, Bu. Oh tes tulis. Oh ada tes tulisnya juga. Tes Habis tulis. itu? Ada tes. Yang kedua tes interview. Yang ketiga tes wawancara di bawah atau interview yang kedua. Sebelum saya memasuki tes interview kan ada ditunjuk siapa yang mau ngambilin bakat. Oh di situ jadinya ada Bisa oh ada iya, iya, celah. iya. Oh oke oke oke. Terus setelah itu? Setelah itu saya ditanya pada saat itu kamu nomor berapa gitu. Oh Pada jadi saat- udah ada nilai plusnya di situ ternyata ya. nilai Oh plus. oke oke oke. Terus setelah itu? Dan pada saat interview ya Bu ya, antara berlima itu ada yang dapat golden ticket. Dalam hati saya, waduh saya nggak dapat dah nih. Oh cuman satu itu ngebagiin golden tiketnya? Ada tiga, Ada 3 golden tiket itu maksudnya gimana? Pasti pasti lulus. pasti lulus. Oh, oke oke. Terus setelah itu? Pada saat itu saya merasa, aduh saya nggak dapat lagi. Oh, gitu. terus? Dan saya juga udah punya nilai lebih. Ya saya kembaliin lagi kepercayaan diri saya. Iya kan udah dapat nilai plus tadi tuh gitu ya, Ya. daripada kita ntar malah grogi ya setelah itu. Ya setelah itu pengumuman langsung, itu pengumuman di 15 besar. Oh 15 besar di situ selesainya. Ya Oke 15 terus. besar. Pada saat itu langsung photoshoot di Soekarno di belakang patung. Oh iya iya iya. Di sana saya photoshoot, datang jam 10 sampai rumah kan sih. Malam ya. Malam. Oh, nggak ditanya waktu itu kan masih ditanya. sembunyi-sembunyi nggak waktu itu. Itu kan saya bawa bawa amplop itu dinyatakan lulus. Lulus. Oh. Saya tunjukin ke ibu saya sama bapak saya. Oh, artinya udah lulus nih. Udah lulus. Jadi nggak jadi malu. Ya senang. Oh, jadi mereka senang akhirnya. Mereka senang. Oh, aja dari sana disupport. Ya disupport terus. Ah, iya iya iya. Mungkin memang itu tekniknya ya. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu mau ikutan apa, takut dimarahin sama orang tua, mungkin ada baiknya pembuktian dulu ya. Pembuktian ya. dulu, kasih dulu yang maksimal. Nah, ketika akhirnya goal, ternyata akhirnya nyampe, kadang orang tua berubah pikiran jadinya ya. Yang tadinya Ya. mungkin nggak setuju, begitu ngeliat hasil, anak saya bisa nih ternyata. Oke, disupport. Jadi jangan takut ya buat ada di rumah atau teman-teman di rumah yang masih ngerasa aduh aku pengen ikutinnya tapi malu atau tapi takut ditolak sama orang tua. Nah, kenyataannya Kak Krisna membuktikan bahwa setelah berhasil memberikan usaha di awal, lolos dan akhirnya malah dapat support 100% gitu ya. Nah, Kak Krisna sekarang tugasnya apa nih? Lanjut nggak sampai sekarang tugasnya atau udah selesai masa jabatannya? Saya udah selesai pada bulan Desember tahun kemarin 2020. Oke, itu ada lagi nggak sih terusannya kayak kalau kayak jadi bagus kan ada tuh yayasannya kah apanya kayak langsung menaungi para purna-purnanya dia. Nah di sini sama juga nggak kayak gitu? Ada. Oh, ada. Namanya tuh alumni putra-putri sekolah, tapi nggak terlalu aktif. Oh iya iya Dan iya. saya kan punya jiwa kayak pendidikan di Bali itu harus diteruskan. Saya Kemana tuh arahnya tuh jadinya setelah dapat dari sana dapat jadinya kemana? gini, pada bulan November tahun 2020 saya bersama Bayu Mardika, Bayu Mahardika, oke. itu duta pariwisata Bali tahun 2020. Oh oke terus. Dan rekan-rekan saya itu membuat suatu relawan yang diberi nama relawan Mekar Harum. Relawan apa? Mekar Harum. Mekar Harum, oke. Di Terus? ada PAUD yang Ada terbengkalai. PAUD. Oh gitu. Jadi kamu menyasar kepada pendidikan dasar banget ya, pendidikan Ya, usia dini ya berarti ya. PAUD. Oke. Terus setelah itu? Pada saat itu kan nggak layak lah Bu dilihat gitu. Saya dan teman-teman saya itu berinisiatif
menggalang dana. Udah sampai ke situ ya ternyata. Pageant yang tadinya pageant Ya. akhirnya malah membangkitkan perasaan ingin membuat sebuah perubahan gitu ya bersama dengan teman. Dan berarti dari pageant itu sendiri kamu juga ketemu sama teman-teman yang sevisi ya, teman-teman Ya, yang sevisi sevisi. sehingga lebih mudah untuk mencapai impian kamu gitu ya berarti ya. Oke, terus setelah itu berhasil nggak renovasi atau gimana PAUD itu? Berhasil, Bu. Berhasil. PAUD di mana nih? PAUD di Abang Songan Kintamani. Wah, jauh loh. Dan itu pada saat itu saya setiap hari Sabtu Ke sana. ke sana. Wih, mantep banget. Setiap hari Ternyata Sabtu di ke Songan sana. jauh ya. Oke terus. Dan saya membuat suatu event penggalangan dana, photoshoot. Berapa kali tuh saya membuat photoshoot di photoshoot tema yang pertama itu Arab Bali, yang kedua itu jadi kamu festival. nge-handle cari dananya dengan mengadakan sebuah acara gitu ya? Iya. Oke. Terus akhirnya berapa lama kamu ngerenov, memperbaiki itu berapa lama sama teman-teman di relawan situ? Bulan November 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2021. Lumayan lama ya, karena Lumayan pasti mencari dana talangan Ya. juga ya. Ya inilah yang kita butuhkan, generasi-generasi yang pada akhirnya menunjukkan kepedulian yang nyata. Jadi nggak cuman menyebutkan dia peduli tapi nggak ada action. Nah ini Ya. bukti bahwa ada actionnya. Ketika kamu ketemu sama orang yang tepat, sevisi, akhirnya malah jadi ya mimpinya, Ya. yaitu membuat sebuah perubahan di paling tidak yang paling minim dulu PAUD-nya gitu ya. Di Songan Kintamani, jauh ya lumayan ya waktu itu ya. Itu Kok kan- bisa ketemu di sana? Gimana ceritanya? Temen ada yang bilang gitu, ada yang ini. Bayu Mardika dulu pertama kali ke sana. Bu. Oh, jadi dari sana dulu informasinya. Informasi. Oh, ternyata ini bisa dipakai Ya. project gitu. Terus tuh dikumpulin teman-teman yang sevisi. Iya, Dan akhirnya rampung tanggal, kalau nggak salah ya, tanggal 5 Maret tahun 2021. Wih, inget loh dia. Udah lama loh. Artinya itu membekas ya, Ya. di pikiran kita bahwa kita melakukan sesuatu. Ya, ada memorinya. Ada memorinya, betul. Nah ini yang kita harapkan dari generasi muda sekarang. Nah dulu kalau di SMA, kamu aktif juga nggak organisasi? Kalau organisasi saya kurang aktif. Tapi di kelas jadi pengurus kelas nggak atau apa gitu? Di kelas saya bukan jadi pengurus kelas, dan saya mahasiswa biasa-biasa aja. Tapi kamu punya mimpi. Hah? Kamu punya mimpi waktu itu. Artinya pengen membuat sesuatu. Ini dari SMA atau setelah masuk ke pageant ini baru punya mimpi seperti itu? Dari SMA ada nggak perasaan ingin tergerak untuk membuat sesuatu? Itu paling tidak. Entah itu dunia pendidikan atau apapun itu. Belum sih, Bu. Waktu itu masih belum mikir ya, belum mikir. kepikirannya ya. Belum mikir. Ya. Tapi adalah untuk perubahan bangsa itu ada. Pengen gitu, pengen sesuatu gitu ya. Pengen, tapi Ya. belum terrealitakan. Artinya mau ngapain ya? Apa ya? Kadang gitu ya, kita cuma Ya. punya gambaran besarnya, kita mau apa, tapi kita nggak tahu gimana cara nyampe ke situ, gitu ya. Ya. Nah itu dia. Ya ternyata setelah berjalannya proses kamu ikut pageant, ketemu orang yang sevisi, ketemu deh akhirnya Ya. pengen melakukan perubahan di bidang apa gitu ya. Nah jadi nggak selalu juga mereka yang di sekolahnya nggak begitu aktif di organisasi tidak punya ibaratnya kayak semangat masa depan ya. Buktinya Krisna bisa menunjukkan semangatnya di akhir-akhir SMA malah ya, di kelas 3 SMA baru ikutan pageant dan akhirnya membuahkan hasil sekarang bisa ngerenov. Apalagi nih ke depan yang pengen dikerjain sama Krisna? Impian. Sorry. Enggak, artinya sekarang ini nih, kedepannya mau ngapain lagi? Kedepannya. Sekarang kan udah bikin untuk PAUD nih. Nah sekarang kedepannya lagi apa? SD kah? Atau SMA kah? SMP kah? Atau pengen buat gerakan mengajar pedesaan kah? Atau apa nih? Berbicara dengan gerakan, itu saya ikut kepanitiaan dulu di kampus. Oh iya, kamu masih kuliah ya? Ya. Iya, kuliah di mana, Krisna? Saya kuliah di Universitas Udayana, Udayana, jurusan apa? hukum. Hukum, anak hukum nih. Oke, terus? Pada saat itu saya memiliki kepanitiaan yang diberi nama Sosialisasi Hukum dan Desa Binaan. Oh desa bina. Oh iya, kampus biasa Desa anak mahasiswa binaan. biasanya punya. Oke, terus? Cuman Desa Binaan biasanya tuh pada saat KKN. Oh iya. Tapi saya udah terjun ke lapangan langsung. Oh gitu. Saya kan si humas pada saat itu. Terus Di Desa Oli kasusnya itu. di mana? Desa Oli. Di mana tuh ya? Desa Oli, Kecamatan Daupuri, Marga. Oh di Marga. Oh iya, oke. Terus Ya. gimana? Ada sebuah permainan yang tidak mempunyai hak cipta.
atau KI namanya. Oh iya, iya kayak intelektual ya, betul-betul. Oh ada permainan tradisional yang tidak punya, yang belum terdaftar gitu artinya ya, dan belum ada hak ciptanya gitu ya. Oke, terus setelah itu gimana? Pada saat itu kan saya dan teman-teman panitia saya itu membuat suatu kajian untuk disampaikan ke Kemenkumham gitu. Kajian loh bahasanya loh, anak hukum banget. Oke, terus Akhirnya pada saat 18 September tahun 2021 ini selesai dan ada penyerahan sertifikat kekayaan intelektual itu ke pihak masyarakat Ya, itu. Keren banget. Tadi dikasih efek tepuk tangan ya, editor. Oke, keren banget loh. Artinya kamu sudah menyelamatkan sebuah hasil budidaya masyarakat. Ya. Itu yang kita sekarang paling lupa. Bali itu punya banyak banget kebudayaan ya, punya banyak bahasa. Bali aja tuh banyak banget. Apalagi sekarang permainan tradisional dan bisa dipatenkan sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mengklaim itu nantinya kan. Itu yang menjadi masalah kita sekarang ini kan. Karena banyaknya kekayaan intelektual luar sana tapi tidak terklaim oleh mereka yang membuat sendiri ya. Oke, berarti itu sudah satu yang kamu sekarang sedang sudah selesai berarti ya, sudah selesai digarap. Berikutnya apa lagi nih? Pengen bikin apa lagi nih? Berikutnya belum terpikirkan. Belum terpikir. Semoga nanti bisa mungkin pakai program guru berkunjung ke desa tertinggal gitu misalnya nanti dari gerakannya mereka nih yang mengkoordinir siapa guru-guru yang mau mengajar ke desa tertinggal. Karena di Bali tuh banyak kalau desa tertinggal ya. Banyak desa tertinggal. Jadi jangan dikira semuanya sebesar sekolah kita gedungnya ya. Ada sekolah-sekolah yang tidak punya gedung atau ada sekolah-sekolah yang udah hampir rubuh-rubuh gitu ya. Jadi kalau kita ngandelin pemerintah doang kayaknya belum bisa full gitu ya. Maka kita akan bantu, kita harus bisa bantu dari kita lah yang bisa membantu nanti kepada mereka. Mudah-mudahan nanti Krisna juga ada banyak deh kegiatan-kegiatan kedepannya. Pesan saya sama adik-adik di Dusma, kalau ingin ikut gerakan kegiatan sosial itu, mari bergabung dengan saya. Nah itu dia, ada IG-nya nggak? Ada, oke, nanti kita tambahkan deh IG-nya nanti ya. Boleh saya sebutkan? Iya boleh. Apa namanya? Nama IG-nya tuh Bali Bisa. Bali Bisa, oke. Di sana saya dan teman-teman saya itu membuat suatu gerakan sosial. Artinya tapi nggak cuman masalah pendidikan aja, banyak hal yang di ini. Atau memang khusus ke pendidikan aja? Banyak hal ya, artinya apapun yang dianggap perlu bantuan atau apapun itu ya. Jadi buat kalian nanti kita akan taruh di sini Instagramnya, silahkan dikunjungi buat kalian yang punya jiwa-jiwa sosial, meronta-ronta di rumah daripada rebahan, mendingan gabung di situ. Nanti bisa share sama Kak Krisna. Kalau Kak Krisna ganteng, berarti teman-teman juga ganteng semua. Itu salah satu motivasi, membangkitkan motivasi supaya semangat ikutnya. Jadi nanti bisa ketemu sama orang yang sevisi gitu ya. Nah, selain itu ada nggak lagi pesan dari Krisna untuk adik-adik di rumah mengenai ikut sertaan dalam lomba-lomba atau apapun itu? Gimana sih biar generasi ini kan udah hampir 2 tahun nih Kak. Corona nih, maksudnya baru sekarang ini mulai sekolah kan setengah-setengah, jadi masih kayak jiwa-jiwa rebahannya masih ada. Nah gimana nih pesan-pesannya buat adik-adik? Menurut saya, selama kita belum mempunyai uang, sebelum kita mempunyai pengalaman yang cukup, hanya satu yang kita punya, yaitu jiwa konsisten. Dimanapun jiwa konsisten itu perlu. Seperti saya dan teman-teman saya itu konsisten selama 5 bulan dan akhirnya membuahkan hasil. Iya betul, konsistensi itu kunci sekali, betul. Apalagi. Dan jiwa muda itu, darah muda adalah jiwa para pemuda bangsa yang ditanamkan oleh para pejuang bangsa untuk menumbuhkan bangsa ini menjadi harimaunya Asia. Benar, jadi sebenarnya Indonesia ini kan kalau dari jumlah orang banyak ya, banyak. Jadi sebenarnya potensi itu banyak. Tinggal sekarang yang punya potensi mau nggak maju gitu ya, poinnya. Apalagi Kak Krisna selain itu? Itu aja sih Bu, karena itu sih ya, konsisten sama itu, mengingat bahwa kita ini adalah generasi muda bangsa yang pada akhirnya semua tanggung jawab dan keberhasilan bangsa ini adanya di tangan kita, di pundak kita. Jadi mudah-mudahan nantinya dengan melihat contoh bahwasanya kan banyak tuh sebenarnya anak-anak cowok kita di sekolah tuh susah loh Kris, kalau ada pageant atau ada pemilihan gitu nyari cowok tuh lumayan susah loh, karena nggak semuanya kayak ngerasa ngapain ikutin kayak gitu. Kayak misalnya mikir nanti
itu gimana kok ikutin kayak gini-gini gitu. Dulu Krisna gimana awal-awal teman-temannya ada yang ngeledek nggak sih ikutan kayak gitu? Enggak sih Bu. Malah kayak waktu itu saya ingat teman-teman datang semua kok waktu itu rame ya. Datang, rame. Iya. Jadi nggak seperti yang kalian bayangkan. Justru ketika itu malah ketemulah akhirnya Kak Resi sama teman-teman yang sevisi. Maka kalau kalian pengen mendaki gunung, bergaulah sama pendaki. Kalau kalian ingin mencapai impian, bergaul sama orang yang punya mimpi supaya nanti impiannya tercapai gitu ya. Oke Kak Krisna, makasih banyak. Mudah-mudahan nanti kegiatan kedepannya ini jauh lebih terdengar lagi gaungnya. Nanti kita minta juga bantuannya ketika saatnya kita di sekolah pengen punya program berkunjung ke desa tertinggal misalnya gitu nanti. Ya, kita bisa kontak collab. sama Kak Krisna ya, kita Ya. collab Wisma sama Bali Bisa. Ya. Jadi kita bisa berangkat kemana gitu ke tempat-tempat yang jauh di pedalaman Ya, sehingga nantinya bisa menyentuh teman-teman kita, adik-adik kita yang masih ada di daerah tertinggal. Oke, terima kasih banyak Kak Krisna, lancar-lancar semuanya, sehat-sehat keluarga ya. Oke, itu aja tayangan kita untuk hari ini, Kasisma episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Krisna. Kita ketemu lagi dalam event yang berbeda lagi ya. Itu aja tayangan kali ini. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Bye. Hai.